Menteri Agama Yakut Khalil Qomas melontarkan candaan pilih Amin Bid'ah saat berpidato di depan ratusan pegawai Kementerian Agama di Surabaya pada Rabu siang. Dalam candaan pidato pembuka tersebut, Yakut menyebut nama Amin Suyitno yang merupakan Kepala Balitbang Diklat Kemenak RI. Lantas Yakut menyinggung akronim pasangan Anies Baswedan Mohaimin Iskandar dan dirinya menyatakan tidak memilih itu. Kemudian Yakut menyebut jika masih ada yang memilih berarti bid'ah, namun Yakut membantah jika pidato tersebut berkaitan dengan Pilpres 2024. Pidato candaan tersebut diakui ditujukan kepada Kepala Balitbang Diklat Kemenak RI Amin Suyitno. Bacawa Pres Koalisi Perubahan Mohaimin Iskandar menilai pernyataan Yakut tanpa substansi. Sambutan ketika mengatakan bahwa tidak memilih pasangan Amin dan yang memilih adalah nama orang Amin Suyitno. Saya ambil Amin Suyitno gimana sih ya? Jangan goreng-goreng kok. Kamu nih goreng-goreng. Amin Suyitno itu nama Kepala Badiklat. Saya nggak milih Pak Amin. Tidak dengan Pilpres Pak Menteri ya. Aduh semuanya. Siap. Apa perlu ditanggapi wong nggak ada dan nggak ada substansinya itu, nggak ada substansinya, tidak perlu ditanggapi lah. Gus, ini kan kadernya sendiri ya Gus yang nggak ada teguran. Iya, demokrasi kan begitu, memang memberikan siapapun boleh ngomong apapun dan itu kan pilihan politik. Candaan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas soal pilih Amin Bid'ah menuai kontroversi meski diklaim sebagai candaan dan merujuk pada nama Amin Suyitno, Kepala Badiklat Kemenak RI, namun sejumlah pihak menyayangkan candaan tersebut keluar di saat tensi politik meningkat jelang pendaftaran Capres dan Cawapres 2024. Lalu benarkah statement tersebut hanya berupa candaan atau malah tersirat pada pasangan calon tertentu? Dan untuk membahasnya sudah bersama kami yang pertama juru bicara Kementerian Agama Ana Hasbi dan juga Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait. Assalamualaikum, selamat malam Bapak dan Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam, kabar sehat. Alhamdulillah, dalam kabar baik. Saya langsung ke Bu Ana terlebih dahulu. Saya ingin mengonfirmasi, jadi benar maksudnya ini sebuah candaan, walaupun kemudian banyak pihak langsung mengaitkan begitu dengan nama Mohaimin Iskandar yang sudah menjadi cawapres dari Anies Baswedan, Ibu? Ya betul, itu memang candaan ya gitu. Kalau orang-orang menyayangkan, saya menyayangkan bahwa ada pemberitaan ini. Pemberitaan ini kan dia mencabut statement itu keluar konteks gitu. Jadi saya harus menjelaskan di sini bahwa ini adalah internal jokes gitu ya, ini jokes di antara orang-orang di Kementerian Agama. Memang kepala Balai Diklat kami itu, kami biasa memanggilnya dengan Cak Yitno, Pak Yitno atau Prof Yitno. Jadi selama ini kami mengenalnya namanya sebagai Suyitno gitu. Nah di saat itu ketika ada acara pembukaan orientasi P3K ini kan itu ada banner, ada apa, dan memang terpampang nama lengkapnya gitu. Jadi namanya Amin Suyitno. Dan baru itu memang baru tahu karena selama ini kami memanggilnya Prof Yitno atau Cak Yitno gitu ya. Bu Ana, kalau begitu pejabat eselon 1 paling terkenal di Indonesia sekarang ini. Oke, baik. Berarti artinya ini sebetulnya internal jokes yang seharusnya tidak muncul ke publik begitu maksud Anda? Makanya saya menyayangkan ada pemberitaan yang mengambil ini di luar konteks gitu. Karena kalau misalnya jokes itu kan kalau kita bicara soal semantik itu biasanya ada flouting the maxims. Dia baru terasa lucu kalau orang itu sudah paham siapa yang dimaksud gitu kan. Nah ini kan jokesnya memang karena Pak Amin Suyitno ini gitu. Karena memang beliau selama ini dikenal sebagai, kami mengenalnya sebagai Pak Yitno gitu. Manggilnya Prof Yitno. Oke, saya akan menanyakan kali ini ke Gus Jazil. Jadi PKB menanggapinya seperti apa? Candaankah? Walaupun katanya internal jokes tadi atau bagaimana? Tadi Pak Mohaimin menyampaikan memang tidak ada substansi, tapi betul seperti disampaikan oleh Bu Ana tadi menyayangkan. Cuman yang disayangkan itu jokes internal yang keluar ke publik. Saya pikir Bu Ana jokes meskipun internal seperti itu tidak bagus keluar dari Kementerian Agama.
Karena Kementerian Agama ini membidangi urusan-urusan agama, akhlak, kerukunan. Kalau tiba-tiba mengeluarkan sesuatu apalagi menggunakan diksi bid'ah. Bu Mariana ngerti bid'ah nggak ya? Supaya kita bisa diskusikan bahwa diksi bid'ah itu diksi yang buruk. Apalagi kalau diberikan kepada orang tertentu, meskipun kepada Pak Amin Suyitno. Emang Pak Amin Suyitno ini pelaku bid'ah. Oke, ini sepertinya serius. Oke, saya tanyakan ke Bu Ana. Kita bisa bicara. Lebih Baik, Pak. baik. Dan yang kedua apa? Bu Ana ada di situ, di lokasi itu. Ini lokasi yang memang di luar konteks. Artinya bidangnya bukan bidang Menteri Agama untuk membuat jokes kayak gitu. Dan menurut saya memang lebih baik baca istighfar ya daripada membuat jokes kayak begitu. Oke, Bu Ana silakan ditanggapi, Bu Ana. Terus Bu Mariana ada di lokasi nggak? Itu satu. Yang kedua ngerti bid'ah nggak? Yang ketiga itu bangga nggak sih punya menteri kayak begitu? Oke, silakan Bu Ana. Kalau soal apa menyayangkan berarti kita sepakat Pak Jazil ya, kita semua menyayangkan pemberitaan itu gitu ya. Bahwa apa ada jokes gitu ya, memang menurut saya sih jokes itu hal yang lumrah kan gitu, dan memang kita nggak perlu jokes itu tuh kan jokes bid'ah itu lumrah Bu di Kementerian Agama, mengatakan orang bid'ah itu lumrah nggak di sana supaya lebih clear. Begini Pak. Iya, jadi kalau secara semantik, kalau Bapak boleh lihat misalnya di kamus bid'ah itu, memang kalau secara generik dia itu mengandung makna inovasi, ada invention, ada creation. Jadi suatu hal yang baru. Memang ada terms yang dalam agama. Inilah, Tapi kalau kita ibu keluar konteks. justru Itu artinya inovasi yang keluar dari ajaran. Itu bid'ah. Makanya jangan ibu bersempit. Makanya menurut saya inilah penting memang acara orientasi kayak begitu supaya paham bahwa bid'ah itu adalah inovasi yang dilarang. Nah, apalagi menyebut nama Amin, Pilpres, saya nggak milih. Ibu ada di situ nggak? Maksud saya gitu. Kalau nggak ada di situ jangan bicara deh. Oke, supaya Gus, apa? Supaya ditahan dulu. Kita prosesnya. tanyakan kepada Bu Ana. ya. Jadi kalau misalnya begini, di orientasi P3K, ini kan kita ngomong Kementerian Agama, Pak. Dan Bapak tahu di Kementerian Agama itu memang mayoritas kan lulusan pesantren, lulusan UIN yang sudah paham sebetulnya masalah bid'ah. Makanya saya bilang tadi, kalau kita bicara soal jokes, itu ada yang namanya flouting the maxims, itu hanya terasa lucu ketika orang sudah paham. Gitu ya. Jadi orang-orang yang ada di situ memang we assume ada konteks yang dipahami di situ gitu. Itu sebabnya saya bilang saya juga menyesalkan gitu. Kenapa pernyataan ini diambil keluar dari konteks? Karena itu kan berbahaya sekali, Pak. Seperti Bapak bilang gitu ya. Ada atau tidak, tapi kan videonya juga sudah tersebar kemana-mana dan terlihat di situ. Gitu. Dan saya juga tidak melihat ini sebagai suatu yang saya juga kurang memahami di pemikiran Pak Jazil gitu. Kenapa kalau misalnya ada kata amin gitu terus jadi ya seperti Bu Ana, sensitif. saya mencoba memperjelas. Tadi yang saya tangkap dari Gus Jazil adalah mempertanyakan kalau memang ada kata amin, kenapa harus ada kata pilih dan juga pilpres begitu. Ini kan akhirnya saling berkaitan satu sama lain, Bu Ana. Bukan ya, karena kan memang tidak ada nama, kan begini ya, kalau Bapak lihat sendiri gesturnya gitu ya di situ, pertama saya bilang konteksnya adalah Pak Amin, tiba-tiba Pak Yitno itu tiba-tiba ada nama Pak Aminnya gitu, makanya ditanya wah ini Amin ya lagi rame gitu, ya udah. Nah terus di sini gestur, mengapa gestur dan konteks saya bilang penting, jelas-jelas Gus Pede itu kan menunjuk ini ya itunya ke orang tertentu gitu, Pak Amin Suyitno gitu. Ya karena memang namanya Pak Amin Suyitno gitu, gimana ya? Ya jadi ada nama Amin di situ. Itulah jokes-nya. Oke, baik. Gus, seperti apa Gus? Apalagi kemudian ini bukan statement kontroversi pertama, apalagi beberapa waktu yang lalu sempat saya pikir jokes itu wajar, tapi ada batas-batas etika.
Jadi misalkan anak sama orang tua, ini yang membuat jokes, ini pembantu presiden yang dipercaya oleh rakyat Indonesia untuk membidangi urusan agama. Membuat jokes diksi agama, kata bid'ah. Entar lagi dia bilang kafir nih. Kemarin bilang radikal. Saya pikir ini bukan peristiwa sekali. Oleh sebab itu. Saya khawatir kalau Pak Jazil begitu. Oke, Bu Ana, tahan dulu sebentar Bu Ana. Kita persilakan Gus Jazil. Makanya Ibu bisa koreksi di Kementerian Ibu, maksud saya begitu. Supaya Pilpres ini berlangsung aman, tentram, damai. Jadi Ibu jangan berkelit, orang seluruh publik ini tahu kok Ibu mau berkelit. Yang dia sebut Pilpres, kalau saya nggak pilih Amin karena bid'ah. Apalagi. Oke, saya tanyakan ke Bu Ana sekarang, silakan Ibu. Gimana konteksnya? Terus yang kedua di mana lucunya? Ya, tapi pertanyaan Gusman itu betul. Apakah ada capresnya Amin itu kan? Kan Aminnya sudah saya jelaskan menunjuk itu. Kan ada referensi tertentu itu gitu orangnya. Disitulah gestur itu penting Pak. Gitu. Yang ditunjuk adalah karena Pak Amin Sujitno jelas bukan capres. Dia adalah kepala balai diklat kami gitu. Bu Ana, tadi saya mau bilang soal saya harus menjelaskan mengapa konteks ini konteks dan gestur itu penting Pak. Konteks dan gestur itu penting dan makanya kenapa di video itu orang juga harus melihat gestur bahwa menunjuk orang tertentu yaitu Amin Sujitno. Itu sama dengan kalau kita bilang tahu dan tahu itu berbeda artinya. Itu mengapa saya bilang itu gestur itu penting gitu. Itu tidak yang dijoksikan itu ya memang rekan kami Pak Yitno itu. Gitu. Oke, baik. Bu Ana, ini dan kemudian dia adalah kepala balai diklat ya. Oke, Bu Ana tadi Gus Jazil juga sempat menyampaikan ini bukan yang pertama, sempat sebelumnya ada radikal, bahkan saya ingat saya di Garut sempat menyatakan bahwa jangan pilih pemimpin yang memecah belah agama dan melihat track record ini kan juga kontroversial begitu akhirnya orang mengaitkan dengan statement-statement sebelumnya Bu Ana. Seperti apa Anda melihat? Kalau statement gini, kalau menurut saya statement di Garut itu saya juga sudah pernah menjelaskan. Itu adalah statement generik Pak gitu ya. Kalau misalnya saya menasehati anak atau menasehati misalnya saya atau kami nih ada kunjungan ke madrasah atau ke kampus lalu kami bilang nanti adik-adik atau anak-anak gitu ya tolong bersikap baik gitu ya jangan jangan nakal gitu ya. Terus jangan suka jahil ke orang kan bukan berarti kami menunjuk seseorang itu sebagai jahil bahwa ada jahil tapi kan kami memberi nasihat dan itu adalah tusi kami mengingatkan karena konteksnya waktu itu soal kerukunan saya ingat sekali ketika di Garut itu pesan utama yang itu adalah menjaga perdamaian dan itu adalah tagline Kemenak Agama di tahun ini yaitu tahun kerukunan. Baik, Bu Ana, berarti artinya dengan sejumlah statement yang akhirnya kontroversial orang ya ada pro dan kontra tentunya. Itu akhirnya membuat saya rasa di sini memang Gus tugasnya Menteri media akhirnya juga, memperbaiki nggak mungkin komunikasi publiknya ke depan, Bu Ana? Bukan memperbaiki, menurut saya media juga punya tanggung jawab di sini untuk tidak memotong statement. Waktu di media di satu media itu saya tanya gitu, apakah Anda melihat utuh videonya? Kan mereka cuma melihat potongan yang tersebar. Lalu saya kirim video yang utuhnya. Ini sebetulnya konteksnya. Dari situ baru kelihatan jelas bahwa pesannya itu adalah menjaga kerukunan. Itu ada yang dipotong di sebelah. Dan ini berbahaya. Kita harus ingat, maksudnya di masa-masa lalu gitu ya, kita cenderung ini kan disinformasi ya, memotong-motong informasi itu, dan itu bisa membahayakan orang. Kita bisa menghukum orang gitu ya. Ini kan yang sebetulnya peran media di sini penting. Baik, apalagi baik Ibu, itu fungsi kami mengapa kemudian kami juga mengkonfirmasi kepada Anda malam hari ini agar kemudian apa yang kemudian kami tafsirkan sama atau tidak, paling tidak begitu. Saya tanyakan sekarang kepada Gus Jazil seperti apa kemudian? Makanya jangan suka menggunakan diksi-diksi yang berbahaya, apalagi keluar dari pejabat yang membidangi agama. Beliau ini pembantu presiden dan masih kader PKB dan pengurus PKB. Maksud saya apa? Presiden sudah menyampaikan berkali-kali, jangan gunakan politik identitas, jangan menggunakan pecah belah. Nah itu tagline-nya kerukunan, tapi menggunakan diksi yang memecah belah, guyonan yang tidak disalahpahami. Saya pikir itu nggak sesuai dengan
jargon yang dibuat, maksud saya begitu. Lebih baik istighfar saja, akui bahwa ini salah. Nggak usah nyari-nyari kesalahan ke media lah, apalah, itulah yang terjadi di dalam Kementerian Agama, kan lebih gampang. Nanti biar presiden yang mengkoreksi. Jadi ya, Bu ini dia Mariana, makanya menurut saya, kalau tidak di sini Singkat saja, gitu, Bu Ana. ketika saya kirimkan video utuh, baru media itu menuliskan, kan seperti ini, kan media sekarang harus diakui dia kirimkan viral yang dulu, utuh. baru ada konfirmasi belakangan gitu. Nah, Ya, kenapa tadi kirimkan yang dibilangin utuh. ada diksi-diksi yang berbahaya? Padahal sebetulnya ketika dilihat konteksnya secara utuh, sebetulnya tidak ada diksi yang berbahaya gitu loh Pak Jazil, gitu. Karena dipotong-potong Ya, itulah, coba makanya saya dikirim video mengingatkan yang utuh. supaya itu Di berbahaya. acara Kalau ada orientasi video itu yang coba utuh ya. dikirim. Oke, Bapak Ibu. Oke, nanti ya Pak, nanti jelas. kan Bapak kan sama-sama, nanti Bapak gampang menghubungi Bapak kan. Oke, nanti silakan dikonfirmasi Saya kontak nanti, secara Pak. pribadi Gampang. begitu Bu Ana kepada Gus Jazil. Tapi yang penting adalah Bisa, apa yang bisa. kemudian kami lakukan mempertemukan Bu Ana dan juga Gus Jazil adalah upaya kami memperjelas dan tidak misleading dari sebuah isu atau statement dari seorang pejabat publik. Terima kasih atas waktu Anda berdua, Bapak dan Ibu, Bu Ana Hasbi, juru bicara Kementerian Agama, dan juga Gus Jazil Fawait, Wakil Ketua Umum PKB telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Selamat malam, terima kasih Bu Ana, Mas Bram. Terima kasih Pak Jazil. Nanti kita Demikian kontak Kanal lagi Pemilu ya. Terpercaya pada malam hari ini. Pastikan Anda mendapatkan update informasi terkini seputar pemilu dan Pilpres 2024 hanya di CNN Indonesia, Kanal Pemilu Terpercaya. Saya Bram Herlamong pamit, selamat malam, sampai jumpa.